Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa ya. Kita mulai dari nomor 1. Bilangan kelipatan 3 dan bukan kelipatan 4 antara 40 dan 70 adalah berapa? Kalau di antara berarti 40 sama 70-nya masuk enggak? Kalau di antara masuk ya. Coba kita langsung tuliskan aja, langsung ditulis saja di situ yang merupakan kelipatan 3 berapa, yang kelipatan 4 berapa. Nah, nanti kalau ada yang sama di situ coret aja gitu. Jadi kayak gitu. Coba. Kalau kelipatannya ada yang sama, itu dicoret aja. Sederhananya gitu. Oke, waalaikumsalam. Wonten. Yang apa? Gimana? Gimana emang? Masih 1, 2, 4, 5. Ya, 42, 45. Oke, kita bahas ya. Ini yang kita kelipatan 40. Kelipatan 3. Berarti mulainya 42, 45, 48, 51, tambah 3. Pokoknya tambah 3, tambah 3, tambah 3 terus gitu aja. Terus 57, 60, 63, 66, 69. 69. Kemudian untuk yang kelipatan 4, berarti di sini ada 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 ya. Tinggal dicatat aja yang ada yang sama. Ini ya sama. Jadi jawabannya yang jawabannya yang mana? Kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 4. Jadi kita lihat aja kelipatan 3. Kan yang sama tadi kan kelipatan 4 udah kita coret nih. Ya, 48 sama 60. Berarti sisanya tinggal yang ini. 42, 45, 51, 54, 57. Kalau misalkan nggak ada di situ juga nggak apa-apa, yang seadanya. Berarti jawabannya yang paling masuk di sini yang C ya. 57-nya nggak ada ya. Ada pertanyaan ini? Lanjut. X dan Y adalah bilangan bulat positif. Jika X dibagi 5, maka sisanya 2. Sedangkan bila Y dibagi 5, itu sisanya 3. Berapakah sisanya apabila X Y berarti X kali Y ya, dibagi 8. Kita bayangkan itu angka yang paling kecil ya. Ketika dibagi 5, sisa 2. Tapi kalau dibagi 5, sisa 3. Kalau Y X-nya dibagi 5, sisa 2, berarti berapa? Bilangan paling kecil, bilangan terkecil. Sisa. Apa? Kemungkinan berapa? Kalau kita bayangin ya, angka yang paling kecil, yang kemungkinan itu ketika dibagi 5 hasilnya 2, yaitu 7.
X-nya kemungkinan 7. Kenapa? Ketika 7 dibagi 5, kan sama dengan 1, sisanya 2 kan? Nah, berarti itu 8. Kan kalau dibagi 5 kan dapat 1, sisanya 3 yang paling mungkin. Terus kalau misalkan di sini kan pertanyaan sisanya apabila X kali Y. X kali Y. Di sini aja kita tahu bahwasanya Y itu 8 ya. Kalau Y 8 artinya ketika X dikalikan 8 itu akan menjadi kelipatan 8. Kalau kelipatan 8 pasti akan habis dibagi 8. Berarti sisanya berapa? Ini kan 7 kali 8. 56. Berarti dibagi 8. Ya 7. Ada sisanya tidak? Ada sisanya tidak ini? Ya, ada sisanya. Masih aku bingung. Gak ada sisanya. Ini bingungnya dari mana dulu? Berarti itu X dan Y-nya kan gak ada sisanya. Ada di sini. Sebenarnya kalau udah kita lihat aja, kan pertanyaannya berapakah sisanya apabila XY dibagi 8. Nah, kita lihat aja Y-nya lo 8. Kalau Y-nya 8 kan artinya ketika X dikali Y itu pasti akan menjadi kelipatan 8. Kalau kelipatan 8 pasti ketika dibagi 8 itu tidak bersisa atau habis dibagi. Bersisa. Tuh. Kecuali kalau misalkan kayak 50 dibagi 8, berarti sisa berapa kalau 50 dibagi 8? Contoh aja kalau masih bingung konsep sisa. 50 dibagi 8 itu dapat berapa? Koma. Enggak, itu bulat-bulat. 6. Sisa berapa? Sisa. Sisa 2. Iya sih. Ya, betul-betul. Oh. Maksudnya konsep bersisa dan tidak bersisa. Oke, ada pertanyaan ini, Pagi? Udah paham. Emang kayak soalnya nggak gitu rumit, cuma kitanya disuruh menganalisis berpikir kritis. Nggak panjang, tapi kitanya disuruh berpikir kritis. Oke, sama ini disuruh berpikir kritis. Sebuah bilangan jika dikalikan X dikurangi X dan dibagi X, hasilnya sama dengan apa? Bilangan jika dikali X dikurangi jika dikali X dikurangi X. Ini yang Gimana? Kira-kira ada nggak jawabannya? masalah Ini X kan kurangi sebuah bilangan saja, bilangan itu tuh kita belum ketahui ya. Berarti kan kalau belum diketahui, pasti dia akan dinyatakan sebagai sebuah variabel. Oke, coba kita nyatakan sebuah bilangan itu dengan variabel A, misalkan kayak gini. Kita tulis saja A. Kita ikuti. Jika dikalikan X, berarti AX gitu ya. Kalau dikalikan berarti kan AX.
kemudian dikurangi X, dan dibagi X, anggap aja kayak gini, dibagi X, hasilnya sama dengan berapa? Nah, baginya jangan gini. Dibagi X. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita lihat dari kalimat, pasti kan kita akan mengerjakan dari depan. Beda kalau misalkan konteks soalnya itu sudah dalam bentuk matematika. Pasti kayak gini kita dulukan yang apa? Kalau ada apa namanya perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, pengurangan, pasti kan akan kita dahulukan perkalian atau pembagian. Atau yang ada dalam kurung. Tapi kalau dalam konteks soal ini, itu dalam soal cerita loh ya, biasa dalam soal cerita. Kayak misalkan kasusnya, ibu membeli gula sekian, kemudian ini, kemudian. Nah, itu kan kalau itu harus urut gitu. Sama, ini juga gitu harus urut. Jadi, sebuah bilangan dikalikan X, kemudian dikurangi X, dan dibagi X, itu akan sama dengan berapa? Lihat aja, dari pertama, ini, ketika dikalikan kan kita ketemu ya, misalkan AX dikurangi X loh, dia tidak bisa ya, AX dikurangi X itu tidak bisa, jadi tetap gini, kemudian baru dibagi X. Kira-kira bagaimana jawaban yang paling tepat? Apa di sini? Jawaban yang paling tepat apa? Tidak bisa didefinisikan, nggak ada. Kira-kira bingung ya? Agak bingung ya? Sebentar. Oh, insya Allah enggak. Ya, kurang Sebentar zoomnya. Apa? Sebentar zoomnya. Gimana? Zoomku kepental. Oh, kepental? Baru masuk lagi. Tadi penjelasannya keskip nggak? Enggak, sama yang aku tulis. Oh iya, oke, aman. Kalau gitu. Jadi ini tidak dapat didefinisikan ya seperti ini karena di situ jelas bilangannya juga tidak diketahui dan konsep penyelesaiannya di situ, operasi penyelesaiannya di situ juga seperti itu, maka tidak dapat didefinisikan sebuah bilangan tersebut. Selanjutnya ini deret pangkat 3. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 12 pangkat 3, nilainya berapa? Ini berarti nanti masuknya ke jumlah deret ya. Coba silakan dicari. Ini rumusnya untuk deret pangkat 3 itu kita cari menggunakan ini dalam kurung n kali n plus 1 per 2 ini dikuadratkan. Coba carinya ini. Pakai rumus itu. Ini ketemunya berapa? Berarti n-nya berapa nanti n-nya? N-nya berapa? Yes. N-nya berapa jadinya? Nice. Bisa nggak? Mau nggak ini kira-kira? Tinggal itu sih.
Um, 6084. Oke, coba kita cek. Jadi SN-nya berarti S12 ya? Iya. 12 dikali 13 per 2 pangkat 2. Ini berarti kita sederhanakan 6 kali 3 11. Berarti 8 nyimpen 1 7 78 kuadrat. Ya 78 kuadrat bagi 78 kuadrat ini 70. Dapatnya berapa 78 kuadrat? Sama enggak? Ini berarti kalau pembulatan atas, ini ada cara kalau kuadrat ya, ini ada pembulatan atas, 78 kan pembulatan terdekatnya ke atas gitu ya maksudnya. Pembulatan ke atasnya 80, ke sini ini ditambah 2, berarti ke sini nanti dikurangi 2. Dikurangi 2 itu 76. Kita kalikan, berarti belakang 0, 8 kali 6, 8, nyimpen 4, 8 kali 56, 60. 60 kayak gini. Terus habis itu kita lihat tadi selisihnya 2, 2 kuadrat 4. 608. Betul? Jawabannya ini. Apa? 60. 6084. Aman ini berarti? Nanti kalau misalkan ketemu deret pangkat 3 seperti itu. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Ayo seri angka. Angka. Deret angka ya. Nah, ini 17. Kalau deret, ingat ya, dia bisa sejajar, maksudnya berurutan, atau dia juga bisa loncat. Jadi banyak kemungkinan. 11. Berapa? 13. 13. Dapat polanya gimana? 23, 5, 20. Ini kan sebenarnya loncat ini. Ini ke sini, ke sini. Min 3. Min 3. Ini ke sini plus 3. Berarti ke sini 11. 3 berarti 11. Yes. Juga ya. 13 dapat dari mana? 10 tambah 3. Salah. Salah lihat. Ya, enggak apa-apa. Aman lah ini ya, aman. Terus ini masih seri angka. Sembilan. 11. Sembilan. Berarti apa jawabannya? Oh itu kan 114. Itu 149. Oh, beda dulu nanti. 149. Ya. Apa? Tuh. Tiba-tiba memaksa. Apa? Itu sebenarnya kelihatan loh kayak 1, oh 1 ya. Kok 4? 4 tuh, kok 149 itu sebenarnya bilangan deret apa? Deret kuadrat. Ini enggak? Deret kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Di situ
Jadi apa? Bingung? 9, betul. Yap. Jadi ini kan semua ya, ini 6, terus jadi 7 kuadrat. Ada pertanyaan? Nada. Belum ada. Oke. Nada. Harusnya nih kurang dari 1 menit ini. Ayo, seperti ini, soal-soal seperti ini. Langsung. Apa? Ayo. Jika X lebih dari Y dan Z ada di antara X Y, maka mana dari pilihan opsi ini yang bisa kita simpulkan? X besar. X lebih besar? Kalau tidak ganti dan X lebih besar daripada Z. Yes, betul. X lebih besar daripada Z. Karena kan kita tahu Z di antara, berarti di sini Z-nya. Berarti pasti dia lebih X-nya pasti lebih besar dari Z atau Z-nya lebih kecil dari X. Aman ini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya, oke, yang ini sekarang. Diketahui negatif dalam kurung 5 pangkat 3 itu X. Kemudian Y-nya dalam kurung negatif 5 yang dipangkatkan 3. Ayo, ini hati-hati nih. Mana nih? Memang memang optimal berarti X sama dengan Y. X sama dengan Y. Betul. X sama dengan Y karena nilainya yang ini pasti akan menjadi negatif, dan yang ini karena pangkatnya ganjil dia juga akan menjadi negatif. Negatif. Yes. Aman ini, tidak ada pertanyaan? Selanjutnya, jika 36 adalah penjumlahan dari 2X ditambah 6Y, maka ayo. Dan bagi 2X dan 6Y. Ya, jadi ketika 2X ditambah 6Y itu sama dengan 36. Terus 36. 36 2X 6Y. 2 terus X. Ini. Oke. X tambah
Kayak sama dengan 18. Betul. Ya, itu bentuk sebenarnya kayak bentuk penyederhanaan gitu ya. Iya. Ya, bentuk penyederhanaan dari 2x ditambah 6y sama dengan 36. Ini duanya kita keluarkan, x plus 3y sama dengan 36. Ini kan bisa kita sederhanakan 2 dan 36-nya, ini 1, ini 18. Udah, jadi x ditambah 3y sama dengan 18. So, ya. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kita masuk himpunan. Yuk. Ini 56. Siswa tertarik untuk kuliah jurusan hukum. Kemarin udah sempat beberapa kali ini kita kasih. Kalau pakai ketemu bentuk seperti ini, jumlah siswa yang tidak tertarik dengan jurusan itu ada berapa? Itu 2 tambah 2 tujuh. Ini 7 tambah 25. 40. Cuma dua yang mau bikin contohnya keluar 27 Februari 40 Di berapa? 3. Tadi berapa? Misalnya 3. Gimana tadi caranya? Kan 20. Ya, 20. 20 yang dihukum, 27 yang di urutan yang dua sama-sama tertarik. Jadi kurangin 2. Ulangi tadi. Yang dihukum saja berapa? Yang dihukum kan 20. Oke, yang di akuntansi? Yang di akuntansi 25. Ya, 25. Tadi bilangnya 27. 25 betul. 27 kan yang di sini, yang diketahui. 27 kurangi 2. Ya. Terus ditambah 20, 25, 72. 20, Ya. 25, 2. Oke. Di situ 50 dikurangi itu ya. Iya, 47, 50. Berarti sudah bisa ya caranya ini? Aman? Aman. Oke. Selanjutnya. Astagfirullah. Ayo, agak cepat lagi. Nggak bisa. Fokus ya, yang penting fokus aja dulu. Jadi sekelompok. 10, 5, 10, 10, 15, 3. Kedua partai. Oh. 10. Tapi langsung fokus saja. Kalau itu partai A-nya 10, A aja berapa, B saja berapa, ditambah yang tidak suka, ditambah yang suka keduanya. Yuk. Partai tersebut. Oh, berarti 10, 15. Bukan 10. Ayo. Yang A saja berapa? Langsung. Yang A saja berarti sisa
Karena di situ kan pertanyaannya jika berapa jumlah orang yang disurvei jika ada 2 orang yang menyukai kedua partai. Artinya, yang A saja berapa? Apa? Yang A saja berapa ketika ada 2 orang yang suka keduanya? Yang A kan berarti 8. Betul. A8, B berapa? 13. A. Yang tidak suka keduanya 3, yang suka keduanya 2. Silahkan ditambah semua. Jadi totalnya? Mana? Berapa? 20. 20? 26. 26. Sip. Bisa dipahami? Atau bingung? Ya. Aman ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu yang suka keduanya, artinya kan yang masing-masing bidang yang disuka itu kan tinggal dikurangkan saja dengan banyaknya yang suka keduanya kayak gitu ya. Ya lagi nih. Saya mau masih 55. Secara sisa bahwa saya dalam sebenarnya bisa 50 oh. Terus cara-cara membuat mahasiswa yang pernah mengikuti kepentas sebanyak 12%. Ya, sih. Ya, betul. Iya, jadi kan kayak ini aja di total semuanya, ya kan? Karena kita tanyakan ada berapa persentase yang keduanya, artinya kan di sini yang masuk di 55% sama 60% kan pasti ada yang keduanya. Itu di total semua dikurangi 100. Sip. Jadi jawabannya 15%. 15%. Ada pertanyaan? Oke, kita sudah masuk ke ini. Tiga dan 5 disatukan dapat membentuk sebuah persegi lah. Ya. Ya, itu di opsi 3 ya. dari 5. Mungkin enggak kalau digabung. 3 disatukan dapat persegi. Pokoknya diputer-puter itu nanti jadinya. Enggak melulu bentuknya kayak gitu. Persegi. Iya, persegi beneran. Persegi 4. Iya, persegi. Persegi 4. Kalau persegi kan segi 4. Persegi kan segi 4. Ini ya. Jadi kalau kita lihat opsi A, ya kita cek opsi A. Ini 1, 2, nggak mungkin ya. Karena ini sama ini itu nggak mungkin ketemu. Ini udah nggak cocok ya. Ini udah jelas nggak cocok. Bentar. 2, 3, 4. Terus kita cek 2, 3, 4. Mungkin nggak 2, 3, 4.
2, 3, 4. 2, 3 itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin nggak, ini tingkat kemiringannya nih relevan nggak sama ini? Enggak. Malah lebih cocokkan yang ini. Iya. Lebih cocok yang ini. Berarti yang 2 ini, yang B ini juga salah. Nah, kemungkinan kalau ini cocok ya udah 1, 3. Soalnya kan gini kan 1, 2 kan sama, 3 yang beda, 4, 5 sama. Jadi kita tinggal lihat 1, 3, 4 atau 1, 3, 5. Di sini yang ada 1, 3, 4 berarti 1, 3, 4. yang C. Kayak kita lihat Gimana? yang 5 itu sebenarnya kita lihat ya gimana itu mau dipasangin, karena di situ kan harus kita temukan bentuk kemiringannya. Kalau kita gambarkan ya misalkan gini, coba ya kita visualisasikan dalam bentuk persegi, katanya ini bisa dalam bentuk persegi. Oke, dari yang ini dulu nomor 3 kita gambarkan jadi gini, gini, gini. Oke, terus yang ini yang bentuknya rada aneh ini kayak gini kok. Kayak gini ya? Kayak gini. Ah, iya kayak gini ya? Ya, kayak gini ya. Kan ini lurus ini. Ini lurus. Kalau miring kan jadinya gini. Nah kan? Ya kan? Ya, ini nih. Jadi yang ini yang 3, yang ini yang 1, yang ini dibalik ini, diputer ini. 4. Bisa dipahami atau masih dibingungkan? Masih renungkan dulu. Coba direnungkan dulu coba. Berarti bentuknya itu nggak harus sesuai sama yang digambar. Bentuknya sesuai, cuma posisinya yang nggak harus sesuai. Posisinya. Apa sih Ya. namanya? Iya, posisi Tempat karena kan iya boleh tempat potongannya itu nggak sesuai nggak apa-apa, yang penting bentuknya sama, cuma posisinya kan tetap kita akan sesuaikan sama kebutuhannya, karena bentuknya persegi ya udah pasti kan ada sisi-sisi yang harusnya lurus gitu, tegak lurus. Ada pertanyaan lagi? Ada. Yang ini ya. Inilah gambar ABCDE yang memiliki potongan gambar. Ini mudah ini sebenarnya. Langsung lihat aja. Dari gambar ABCDE, mana yang di dalamnya tuh ada potongan gambar itu. Langsung terlihat itu. Mana? Nggak tahu, nggak kelihatan. Posisinya ya gitu nanti. Yang mana yuk? Posisinya sama yang digambar. Sih, ya minus tambah. So, Yang apa? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, bukan sih. Tapi Ini itu apa ternyata? Ini. Kelihatan nggak itu polanya? Coba ini saya hilangkan dulu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, lah. Nih. Ya Allah, nggak tahu. Ya kan? Dan jawabannya D. Emang bisa jadi kayak apa posisinya berubah kayak jungkir balik itu juga bisa, ya kan? Tapi kebetulan di sini nggak jungkir balik. Tidak. Ada pertanyaan? Ada.
Baiklah, lanjutkan. Apa ini? Pola. Lihat objek yang besar, habis itu lihat objek yang kecil. Contohnya kan yang 3/4. Iya, contohnya 3/4. Nah, nanti satu itu jadinya seperti apa? Kedua itu seperti apa? Oh, yang nomor 4 polanya beda. Kayak lihat aja gini. Oh, nambah garisnya sih. Tak, Betul, ya, betul. tak. Iya, betul. Tidak. Ini apa? Garisnya berubah. Oke. Empat, coba cek. Empat, cukup. Gimana? Apa jawabannya? Yang B nggak sih? Yang B, ya, betul. Kita cek ya. Jadi yang ini kan akan bertambah, jadi seperti bintang ya. Sisinya akan bertambah satu lagi. Kemudian kita lihat objek yang lainnya. Misalkan kayak sederhananya ini aja. Ini yang tegak akan geser ke kanan. Berarti kalau ini akan geser ke kanan, akan menjadi ini, betul ya. Kan yang lain udah nggak ada. Dan itu kan warnanya tetap aman kan, lama-lama bisa ya. Selanjutnya Satu kan berapa? Kok bisa? apa itu? Kalau kita lihat di situ kan ada objek yang bergeser, okay. Nomor satu, kedua, segitiganya akan bergeser. Kemudian setengah lingkarannya yang sebelah kiri akan bergeser ke kanan dan akan penuh jadinya. Berarti yang B. Yang apa? Yang B. Jadi yang ini akan bergeser ke dalam, ini betul. Kan pilihannya hanya B dan D. Kemudian yang ini posisinya seperti ini ya, bergeser ke sini. Terus habis itu nanti akan ditambahi seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Aman ya? Bisa. Aman. Aman. Yo, ini suka ini kalau kayak gini lebih cepat ini. Kan kita hanya lihat kayak fokus, kalau ada yang berbeda gitu. Yang paling beda. Ayo, yang dihitung apanya? Ya, kayak gini tuh yang berbeda. Ya, yang dilihat nanti apanya? Kita apa? Ya, ayo. Oh, Mas Adi udah lupa. Sisinya. Nah, itu sisinya ada berapa? Kayak garisnya mungkin. Nah, yang A2, yang B? 4, 3, 4. 3, 2. 2. Yang D? 3. Yang E? 2. Oke, berarti yang paling beda yang mana? Yang D. Ya, kenapa? Banyaknya. Tidak genap. 3 kok genap? Tidak genap. Oh iya, tidak genap. Dengernya tadi 3 genap.
Ya, ini tidak genap. Oke, sip. Aman. Selanjutnya, sama. Astagfirullah. Ya Allah, tidur. Kayak nih, kita kan kayak Yang apa sih? Yang B. yang V. Ada berapa yang V itu? Yang B 5. Yang lain berarti kayak genap, yang V itu ganjil sendiri gitu ya. Ya. Oke. Kita. Selanjutnya, ya, Iya kan? ya betul-betul. Yang A kan ada 4, yang B 5, yang C-nya ada berapa itu? 6, yang D-nya 8, yang E-nya 10. E-nya 10 ya. Berarti yang paling beda yang B karena dia bilangannya ganjil sendiri. Sip. Selanjutnya. Ya Allah. Ini banyak. Kalau ini langsung kayak lihat banyaknya segitiga gitu boleh. Ya segitiga. Ya banyaknya segitiga yang ada di situ. Tiga, empat, lima, lima, ya nggak sih? Gimana? Jadi jawabannya Yang apa? kita Yang apa? Yang mana? yang A itu kan 5 apa 4? Itu gimana? Dua, tiga, empat atau Enggak, yang kecil aja, yang kecil. Enggak usah oh ngitung segitiga tambahan. Kayak di all-in aja. nah, 4, 5, empat, enam, empat, yang 5 B. 5B. Ya. Ya, yang ini kan 4 tadi 4, 5, 4, 6, berapa ini? 6. Ya, yang paling beda yang selanjutnya. Beda. Mulai B. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lima, temu, 2, 3, 4. 8. Coba sih. 1, 2, 3, 4. Yang mana? B. B. Ya. Yang A-nya 4, B-nya 5, C-nya 6, D-nya itu juga 6, E-nya 10. 8. 8. 8 ya. Ya, ya, ya. Jawabannya yang mana B, B terus ini? Nggak tahu. Oke, selanjutnya. Pas apa ya?
Oh, aku nggak tahu. Beda. Ayo, mana ini? Why? Gimana? Coba Lihat-lihat. lihat dulu. Boleh ya kalau lihat pola ke kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat ini kan enaknya kayaknya dari kanan ke kiri karena kiri posisinya sudah penuh, sudah full. Ya, yang kanan yang sini mana? Stilusnya. Ini. Ini kan terbuka ke depan ya, terbuka ke depan untuk segitiganya tuh kayak kelihatan. Kemudian di sini kan artinya menjadi gabungan, gabungan dan mereka dibalik, gitu. Mereka dibalik. Berarti kalau misalkan di sini posisinya terbuka semua, berarti di sini tertutup, ini juga nantinya akan tertutup. Kalau ini berarti yang sini apa? Kurang apa? Kurang dua segitiga ini kan? Halo? Cek, cek, cek. Bisa. Hah? Bingung, bingung. Masih bingung kah? Bingung. Oke, ulangi-ulangi ya. Misalkan gini. Ini dari yang atas dulu, yang atas. Dari kanan ke kiri. Ini posisinya dua segitiga, kanan kiri. Nah, nanti akan menjadi nih, kanan kiri. Tapi dibalik. Ini atas bawah, tuh kan? Jadi di atas bawah, tapi posisinya dibalik. Oke, sekarang kita lihat. Kalau posisinya di sini dibalik, terbaliknya gini, terbuka misalkan, ini kayak terbuka menghadapnya ke kita gitu. Berarti di sini kan dia dibalik, madepnya ke sana, ya tertutup gitu loh maksudnya. Tertutup. Artinya di sini nanti, kalau ini sudah satu segitiga yang di sini, yang belum ada itu berapa segitiga? Yang atas bawah. Yang atas bawah. Dan posisinya segitiga itu akan sama kayak ini. Iya. Apa jawaban? Yang B. Gitu. Oh. Sing. Ada pertanyaan ini? Belum ada. Selanjutnya. Pilihlah gambar dengan posisi yang penempatan titiknya sama. Jadi kayak titik satu itu kalau kita perhatikan dari titik yang ini misalkan. Ini semua masuk di segitiga lingkaran sama persegi. Yang ini masuk di segitiga sama persegi. Nanti harus seperti itu. Kira-kira mana yang sesuai, yang sama? Yang C. Betul, yang C. Bisa. Aman? Ada pertanyaan? Teman. Belum. Ini lagi. Ini kayak muncul loh. Ini masih ingat jawabannya apa? Yang C. Ya, yang B. Udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada.
Oke, nanti coba dipelajari lagi ya. Yang kemarin-kemarin mungkin ada pertanyaan waktu belajar di rumah mungkin? Nggak ada. Dikirim Kak Apa? materinya. Materinya ada di tes kan? Atau yang tadi, yang pembahasannya tadi? Yang pembahasannya tadi di Tostagram. Ada, cuma kalau di Tosca itu nggak ada, nggak diuraikan, cuma kuncinya aja. Nanti saya kirim itu ya, PPT-nya aja ya. Ya. Kemarin yang belum, ada yang belum saya kirim PPT-nya. Yang minggu lalu Yang minggu lalu udah belum? jauh. Belum. Iya, Sama? sama yang tanggal berapa sih kemarin tuh tahun baru. Sebentar. Terus. 15. 15 Desember kemarin. Oh, minggu kemarin sama tanggal 15. Ya, 15. Oh, sama 5. Nanti kamu WA saya, aku tanya ke itu adminnya, minta ke admin. minta PPT-nya. Maksudnya ke admin ya nanti biar saya kirim ke admin aja. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Nanti silahkan dipelajari lagi. Mungkin ada latihan-latihan soal yang lain yang dicari dari sumber manapun nggak apa-apa, dicoba buat latihan. Mungkin ada kesulitan, nanti bisa kalau di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, ini terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Hmm.